Halo semuanya, kami dari kelompok 28 IPE akan membahas tentang tindakan kemitraan bahu-membahu untuk memberantas COVID-19. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. COVID-19 merupakan salah satu fase yang sedang ramai diperbincangkan selama beberapa bulan belakangan ini. Adanya pandemi COVID-19 memaksa setiap individu, terutama di Indonesia, harus berdiam diri di rumah dan menghindari penyebaran COVID-19. Tidak hanya di Indonesia, COVID-19 juga sudah menimbulkan banyak kerugian untuk seluruh manusia di berbagai belahan dunia. Salah satu hal yang dirugikan karena adanya virus corona atau COVID-19 ini yaitu menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Dari segi kesehatan, tentunya tidak hanya kesehatan fisik yang terkena akibat adanya COVID-19 ini, namun juga kesehatan mental. Banyak pekerjaan yang terpaksa harus diberhentikan operasinya karena para pekerja harus dirumahkan. Hal ini tentunya menyebabkan banyak individu mengalami kekurangan secara finansial yang kemudian mempengaruhi kesehatan mental mereka. Nah, berbicara mengenai kepercayaan masyarakat, bagaimana sih kepercayaan masyarakat di tengah pandemi ini? Sebenarnya masih sangat banyak masyarakat yang mempercayai bahwa COVID-19 itu sendiri tidak berbahaya, hanyalah sebuah settingan dan sebuah konspirasi belaka. Hal ini tentunya banyak terjadi di kalangan remaja, di mana mereka merasa tidak rentan terkena COVID-19, sehingga mereka cenderung mengabaikan protokol kesehatan dan juga mengabaikan himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan physical distancing. Namun kebalikan dari ini, individu yang sudah lanjut usia atau yang sudah berumur merasa mereka sangat rentan terkena COVID-19, sehingga mereka cenderung mengalami stres karena tertekan yang berlebihan yang kemudian akan mengakibatkan penurunan kesehatan yang cukup drastis. Faktanya, tercatat dari web resmi covid19.go.id per tanggal 28 November 2020, tercatat sudah 16.646 jiwa meninggal dunia karena COVID-19 dari 527.999 kasus yang terkonfirmasi, dan yang lebih mengejutkannya lagi, Bali sudah menyumbang 13.681 kasus. Nah, untuk itu di sini diperlukan kepercayaan dan juga kerjasama antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan juga masyarakat, baik dari kalangan remaja maupun dari kalangan yang sudah lanjut usia, untuk saling bahu-membahu mengingatkan, saling menopang satu sama lain bagaimana caranya agar keluarga kita atau diri kita sendiri tidak menjadi korban selanjutnya dari COVID-19 itu sendiri. Kita harus sadar bahwa setiap individu, baik tenaga kesehatan maupun masyarakat, memiliki perannya masing-masing dalam pandemi ini, dan setiap peran tersebut merupakan suatu kesatuan yang dapat digunakan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya peningkatan derajat kesehatan di masa pandemi ini tidak dapat dilakukan hanya oleh tenaga kesehatan, namun memerlukan dukungan dari masyarakat luas. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu menempatkan diri dalam masyarakat dan juga mencari tahu apa yang menjadi kecemasan dan apa yang membuat masyarakat enggan mengikuti protokol kesehatan. Dengan begitu, kita jadi mengetahui apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sebagai mahasiswa calon tenaga kesehatan, sudah seharusnya kita dapat melakukan suatu gerakan yang dapat membantu banyak orang, terutama dalam segi mempertahankan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kesehatan, diperlukan kerjasama antar tenaga kesehatan dari berbagai bidang. Oleh karena itu, menurut kami sebagai mahasiswa tenaga kesehatan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dari segi berbagai bidang: kedokteran umum, kesehatan masyarakat, fisioterapi, psikologi, farmasi, kedokteran gigi, dan perawat, yaitu dalam bidang kedokteran, tentu regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi kesehatan harus dilakukan. Kita juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan yang meliputi menerapkan physical distancing jika berada di luar rumah, memakai masker, melakukan cuci tangan 6 langkah, dan juga tidak memegang mata, hidung, dan mulut jika kita tidak yakin bahwa tangan kita dalam keadaan bersih ataupun steril. Step cuci tangan menurut WHO, yang pertama membasahi tangan dan tuangkan sabun atau bisa menggunakan cairan hand rub atau antiseptik berbasis alkohol pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar.
Selanjutnya, meletakkan telapak tangan kanan pada punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan lakukan sebaliknya untuk membersihkan punggung tangan. Lalu menggosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Selanjutnya, melakukan gerakan saling mengunci untuk membersihkan kuku dan pangkal jari. Step selanjutnya menggosok dan putar kedua ibu jari dengan genggaman tangan lainnya secara bergantian. Lalu meletakkan ujung jari ke telapak tangan dengan bentuk menguncup, kemudian gosok perlahan. Yang terakhir, bilas dan keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk. Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita kena suatu gejala COVID-19? Kemudian yang pertama adalah segera memeriksakan diri dengan melakukan tes swab di rumah sakit, baik kita menunjukkan suatu gejala ringan hingga gejala berat. Dan untuk gejala ringan, kita bisa mengisolasikan diri sendiri di rumah selama 14 hari dan pastikan kamar kita terpisah dengan anggota keluarga lain. Dan untuk gejala sedang hingga gejala berat, segeralah ke rumah sakit yang memiliki fasilitas perawatan dari kasus COVID-19. Dan yang terakhir adalah jangan pergi dari rumah jika dan hanya jika diperlukan untuk mencegah adanya penyebaran virus COVID-19 ini lagi. Peran tenaga kesehatan masyarakat. Sebagai tenaga Kesmas, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam kondisi pandemi COVID-19 adalah dengan upaya promotif dan preventif, di mana dengan berinovasi dan menciptakan strategi percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia dengan fokus utama yaitu edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Edukasi yang diberikan berupa poster ataupun komik strip yang berisikan informasi bagaimana cara beradaptasi pada kebiasaan baru di tengah pandemi seperti saat ini. Contoh adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi seperti saat ini yaitu wajib memakai masker, tetap jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, sedia membawa hand sanitizer, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan masih banyak lagi kebiasaan baru yang bisa kita adaptasi di tengah pandemi seperti saat ini. Edukasi ini nantinya akan dipublikasikan melalui media sosial sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat dari segala kalangan. Aplikasikannya, tenaga kesehatan masyarakat juga akan melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat atau influencer, yang dimana mereka memiliki pengaruh kepada masyarakat. Peran fisioterapis juga harus mampu membantu tenaga kesehatan lainnya untuk memberikan suatu pengertian atau edukasi kepada masyarakat agar mampu memahami tentang pandemi COVID-19 ini. Dan meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah hal terbaik untuk masyarakat. Dari segi psikologi, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental serta meredakan stres dan cemas di masa pandemi adalah dengan mindfulness. Caranya dengan memfokuskan perhatian pada nafas yang dapat membantu menenangkan tubuh dan pikiran sehingga dapat lebih rileks serta menurunkan stres dan cemas. Apoteker juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi COVID-19, mulai dari riset pengadaan obat atau vaksin untuk pencegahan COVID-19, mengadakan konseling kepada pasien atau masyarakat lainnya, serta berperan dalam memberikan informasi terkait penanggulangan COVID-19. Adapun jenis edukasi yang dapat diberikan seperti swamedikasi atau pengobatan sendiri yang baik dan benar ketika masa pandemi. Tentu dengan luasnya wawasan masyarakat terkait COVID ini, maka prevalensi COVID-19 di Indonesia dapat dikurangi. Dalam pandemi ini, tentu kita juga harus menjaga kebersihan gigi dan mulut kita, karena rongga mulut merupakan salah satu tempat bagi virus dan bakteri untuk dapat berkembang. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersihan rongga mulut kita dengan cara rajin sikat gigi 2 kali sehari, yang dapat dilengkapi juga dengan penggunaan obat kumur dan juga dental floss. Peran perawat pada era COVID-19 ini sangat kompleks, mulai dari peran sebagai caregiver atau pemberi asuhan keperawatan, yang kedua peran sebagai edukator atau pemberi pendidikan kesehatan pada masyarakat, dan yang ketiga peran sebagai advokator, yaitu memfasilitasi klien dan keluarganya dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, dan dalam hal ini perawat tidak dapat memaksakan kehendaknya pada pasien dan keluarganya. Dari beberapa pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah kecil yang diambil setiap anggota masyarakat secara tidak langsung dapat menjadi suatu kolaborasi yang signifikan. Maka di sini tidak hanya dari dokter saja yang dapat turun langsung, melainkan dari perawat, dokter gigi, fisioterapi, psikologi, kesehatan masyarakat, dan juga farmasi pun bisa ikut turut berikan kontribusi dan dapat berkolaborasi dengan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dengan mengadakan sebuah penyuluhan dengan
pemberian edukasi dan praktek langsung kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang dituju agar hasil yang diinginkan tercapai secara maksimal. Diperlukan keyakinan dan kepercayaan dari semua pihak, baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat, bahwa kita bisa menang melawan pandemi ini. Jika dilakukan bersama-sama, aksi individu yang kelihatan tak relevan pun akan menjadi suatu pasukan yang kuat. Mari kita selamatkan Bali dan Indonesia dari krisis di tahun mendatang. Semua ini untuk kita, untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, sebagai anggota masyarakat, mari kita bersama saling bahu-membahu untuk memberantas pandemi. Terima kasih.